Oke, baik lagi sama gue di channel Uncle Jo ya, di Uncle Jo Story Channel. Kali ini gue mau menjawab pertanyaan ya dari ada pertanyaan dari video yang bahas tentang silent investor. Gue mau sharing sedikit tentang kalau kemarin itu silent investor, kali ini adalah aktif investor ya. Mana nih? Mana sih komennya? Gimana kabarnya selama masa PSBB begini? Ya kita para kedai kopi lagi berjuang ya. Teman-teman lagi berjuang supaya survive dari kondisi yang sebetulnya agak aneh lah, situasinya tuh cukup aneh menurut gua. Oke, back to the topic. Nah, jadi ada posisi kalau kemarin tuh kita bahas silent investor, kali ini gue mau bahas tentang aktif investor. Wah. Jadi kemarin ada yang pas gue posting video itu di vlog yang ke-68, ada yang nanya nih, Uncle, ini dari Dawan Abdullah Muklis ya. Kemarin gue bilang nanti gue mau bahas di video selanjutnya. Di sini dia nanya gini, Uncle, kira-kira investor aktif metode pembagian hasilnya seperti apa? Jujur ini pertanyaan yang sering banget gue dapetin ya, baik dari DM maupun dari live Instagram ataupun dari workshop ya, cara pembagian dividen ya, atau bagi hasilnya seperti apa. Sebetulnya ini hal yang udah berulang-ulang, sering banget gue bahas ya. Banyak banget video-video gue bahas soal ginian. Mungkin ada nanti gue kasih linknya di bawah atau ada cardnya ya, nanti gue coba tag di video ini. Jadi memang pembagian itu satu hal yang umum terjadi ya investor ini, antara silent investor sama aktif investor. Tapi kita bahas satu-satu. Kalau di posisi silent investor ya orangnya silent, tidak terlibat secara operasional dalam aktivitas bisnis, hanya lebih ngebantu ngeramein aja gitu ya. Kalau misalkan di sini kakak gue sendiri ya, dia ngebantu ngundang teman-temannya ngumpul di sini dan lain-lain, jadi lebih meramaikan lah. Tapi kalau misalkan aktif investor, jadi kalau ngomongin aktif berarti ngomongin soal struktur job desk kerjanya. Jadi selain dia menanamkan satu modal kerja, dia juga terlibat dalam operasional. Dalam artian ya mungkin ada jadwal dia buka, ada jadwal dia nge-shift, ada jadwal dia standby di ada tanggung jawab yang dia ambil gitu di dalam satu operasional kedai kopi. Contohnya misalkan posisinya finance, dia bisa jadi sebagai investor juga menanamkan dana, tapi dia menjabat satu posisi yaitu finance. Kalau gue di sini, gue juga investor juga dan gue posisinya adalah manajer. Jadi ya gue aktif investor, terlibat dalam struktur organisasinya. Tapi kalau misalkan silent investor ya dia posisinya menanamkan modal kerja tapi tidak aktif, tidak terlibat dalam struktur organisasinya. Dalam posisi tertentu gitu. Jadi nggak ada jabatan di dalam struktur hierarki manajemennya, nggak ada. Kalau teman-teman nggak menjabat ya berarti tidak ada basic salary di situ. Hanya sebagai ya silent investor aja, dapetnya dari pembagian dividen. Tapi kalau aktif investor, jadi aktif terlibat secara teknik ya, harian lah. Jadi teman-teman bisa membedakan ya antara aktif sama silent ya, atau pasif ya, pasif sama aktif investor. Nah, posisinya kalau aktif ya dia tentu ada tanggung jawab di satu job desk dalam hierarki manajemen. Itu di video tentang manajemen coffee shop gue udah bahas tentang struktur manajemen yang simple sama yang kompleks ya. Nah, kalau pembagian hasilnya seperti apa? Ini ngomongin teknik ya. Ya misalkan contoh keuntungan kita
satu bulan ini adalah 1 juta. Ya dibagi gitu. Kalau misalkan sahamnya dia punya 20%, berarti dia dapat 200.000. Kalau yang 80% ya dia dapat 800.000 dari net profit setelah dikeluarin pemotongan cost, fixed cost dan raw material dan lain-lain, ya ada net profit. Itulah yang dibagikan. Tekniknya ya seperti itu pembagiannya, ya ditransfer. Jarang sih kalau cash ya, tentu biasanya ditransfer. Jadi tekniknya seperti itu, metode pembagiannya. Baik yang aktif maupun yang pasif ya, sama aja gitu tekniknya. Karena sama-sama menginvestasikan uang. Tapi kalau yang aktif ya dia dapat tambahan, yaitu basic salary. Beda sama yang silent ya. Kalau silent tidak ada basic salary. Kurang lebih begitulah ya pembahasan tentang aktif investor ya. Simple kan, hanya sekedar dia menjabat di satu struktur aja perbedaannya antara yang pasif. Udah kurang lebih seperti itu. Gua rasa soal aktif investor ini lebih sederhana ya. Nah, ngomong-ngomong, ada juga kondisi di mana dia investor tidak memberikan uang, tapi memberikan tenaga kerja. Misalkan dia seorang desain interior, dia ngedesain tuh interior cafe itu, tapi tidak dibayar dengan uang. Dibayar mungkin dibayar dengan uang tapi dikonversi dalam bentuk saham, ada juga seperti itu. Ini ngomongin soal investor ya, aktif sama pasif. Bisa juga dia punya mesin kopi, misalkan dia udah punya duluan, bisa diuangkan, dilikuidkan. Jadi semua yang diinvestasikan harus ada ukuran uangnya. Jadi jangan bilang gue punya udah lengkap nih mesin kopi gue, peralatan, udah deh pakai aja, nanti kita bagi hasil berapa gitu. Nggak gitu. Jadi harus dilikuidkan dulu, dirubah atau dikonversi dalam bentuk uang. Ya ada juga yang tadi jasa, ada juga barang, ada juga yang punya tempat. Ya, yang punya tempat misalkan tahun pertama harga sewanya itu 80 juta misalkan ya. Ya itu di dalam bentuk saham dirubah jadi ya udah gue nanam 80 juta tapi dalam bentuk sewa tempat selama 1 tahun. Di tahun kedua muncul lagi sewa 80 juta tapi itu sebagai cost, bukan sebagai saham si pemilik tempat, enggak. Jadi teman-teman perlu menjabarkan secara rinci antara bentuk penanaman modalnya apa. Intinya siapapun mau itu memberikan barang atau jasa ataupun cash money harus terkumpul dalam satu jumlah tertentu. Misalkan setelah dihitung kita butuhnya 300 juta. Ya masing-masing mitra-mitra atau calon investor itu harus clear gitu, mau memberikan jasa, uang, barang atau apapun harus mencapai angka 300 juta itu. Contohnya misalkan udah kekumpul-kumpul dari barang, dari jasa yang dikerjakan, ataupun jasa konsultan, apapun itu, kekumpulnya cuma 200 juta, sedangkan kita butuhnya 300 juta. Dan 100 juta itu harus dalam bentuk cash money. Bisa gak angkel semuanya dalam bentuk barang atau jasa, nggak ada yang cash money? Ya bisa-bisa aja, tapi untuk operasionalnya kan butuh cash money, bukan butuh barang, atau barangnya dijual dulu, dilikuidkan dalam bentuk uang. Jadi teman-teman yang mau mulai satu usaha perlu clear antara posisi dia di mana, investornya dalam bentuk apa, itu perlu diobrolin secara clear ya. Gua rasa gitu aja soal aktif investor, sederhana ya. Mungkin nanti kita akan bahas lanjut di video selanjutnya. Sampai ketemu dan jangan lupa subscribe. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.